sekolah minggu online berlangsung. Terima kasih. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Selamat tinggal di teman-teman. Bye-bye. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Wah, semua pasti luar biasa. Nah adik-adik, itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Sore hari ini kita datang kepada Tuhan, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi adik-adik, sebelumnya kita mau berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan semua buat Tuhan Yesus. Nah, kita angkat pujian. Hai hai hai, apa kabarmu? Ayo semuanya, tepuk tangan di mana? Hai hai hai, apa kabarmu? Hai hai hai, lama tak bertemu. Hai hai hai, ada yang baru di wajahmu. Hai hai hai, apa kabarmu? Hai hai hai, lama tak bertemu. Hai hai hai, ada yang baru di wajahmu. Kasih dari surga, kasih dari surga turun ke atasmu, membuat hidupmu kini jadi baru. Kasih dari surga turun ke atasmu, membuat hidupmu kini jadi baru. Ayo adik-adik semuanya. Hai hai hai, apa kabarmu? Hai hai hai, lama tak bertemu. Hai hai hai, ada yang baru di wajahmu. Hai hai. Hai hai hai, apa kabarmu? Hai hai hai, lama tak bertemu. Hai hai hai, ada yang baru di wajahmu. Kasih dari surga turun ke atasmu, membuat hidupmu kini jadi baru. Kasih dari surga turun ke atasmu, membuat hidupmu kini jadi baru. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, kasih dari surga membuat hidup kita menjadi baru. Oke, sekarang kita angkat pujian I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Above, deep, deep down, down, deep down in my heart.
Kakak Damaris bilang, Shalom anak Tuhan. Adik-adik bilang, dahsyat, ajaib, luar biasa. Oke, kita mulai ya. Shalom anak Tuhan, dahsyat, ajaib, luar biasa. Sekali lagi ya adik-adik yang ada di rumah. Oke, semuanya semangat. Shalom anak Tuhan, dahsyat, ajaib, luar biasa. Oke, ayo Kakak Daniel kita angkat pujian Tanganku Kerja Buat Tuhan. Pakai buat Tuhan, bekerja buat Tuhan. Nah adik-adik, mulut kita pakai untuk apa? Iya, memuji Tuhan. Kaki kita diciptakan Tuhan untuk apa adik-adik? Iya, berjalan mencari jiwa. Nah adik-adik, kita angkat lagi satu pujian yang mengatakan memuji Tuhan selalu. Ayo semuanya. Semangat adik-adik ya. Nah adik-adik, ketika kita memuji Tuhan, Tuhan itu senang. Kita juga diberkati. Nah adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum berdoa, kita angkat pujian yang mengatakan, Aku cinta Yesus.
kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kakak akan menyampaikan cerita firman Tuhan dan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, semua duduk dengan tenang. Ketika kita mendengarkan cerita firman Tuhan, tidak boleh bermain, tidak boleh kesana kemari, tetapi kita harus fokus mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar ketika kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mengerti dan kita melakukannya, bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah adik-adik silakan duduk. Puji Tuhan, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan sore hari ini. Dan saatnya kita akan mendengarkan dan menyaksikan cerita firman Tuhan. Ingat, jangan ada yang bermain ataupun mengganggu temannya, supaya fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan sore hari ini. Bersama-sama kita saksikan firman Tuhan sore hari ini. Shalom adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, yaitu laba-laba yang sombong. Nah, adik-adik di rumah pernah lihat laba-laba? Iya. Pernah lihat ulat sutra? Wah, ada yang pernah lihat, ada yang tidak juga. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, cerita firman Tuhan sore hari ini adalah bercerita tentang laba-laba dan ulat sutra. Dan pada cerita ini, laba-laba itu menjadi pribadi yang sombong. Bagaimana ceritanya adik-adik? Siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan sore hari ini. Laba-laba dan ulat sutra sama-sama pintar memintal jaringnya masing-masing. Iya, pernah lihat jaring laba-laba? Iya, bagus kan? Iya, itu laba-laba itu pintar memintal jaringnya. Begitu pula dengan ulat sutra. Suatu hari, laba-laba menemui ulat sutra yang sedang asik memintal. Nah, kata laba-laba, "Hai ulat sutra, mengapa kamu memintal dengan sangat lambat? Payah sekali," ujar laba-laba dengan sangat sombongnya. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, laba-laba ini bertemu dengan ulat sutra. Tetapi ulat sutra tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh laba-laba, dan ia tetap melanjutkan pekerjaannya. Kemudian kata laba-laba lagi, "Akan kutunjukkan cara yang cepat untuk membuat sebuah jaring." Dan tak berapa lama adik-adik, jaring laba-laba ini pun selesai. Wah, rupanya laba-laba ini dia mengatakan akan membuat jaringnya itu dengan cepat, dan dia kerjakan dengan cepat. Iya, kita lanjut ya. Kemudian apa dia katakan? Laba-laba katakan, "Hebat bukan? Aku ini hebat membuat jaring untukku." Kemudian setelah laba-laba berkata, dan ulat sutra pun kemudian menjawab, "Aku akui, kau dapat memintal dengan sangat cepat. Tetapi apakah hasilnya sekuat dan seindah buatanku? Manusia dapat menilainya." Iya, jadi ketika laba-laba mengatakan bahwa akan membuat jaringnya dan dia kerjakan dengan cepat, ya, ulat sutra menanggapi dengan mengatakan bahwa apakah hasil dari jaring yang kau buat itu, laba-laba buat itu kuat. Nah, seperti hasil buatan si ulat sutra. Apakah kuat? Kita lanjutkan ya. Kemudian apa jawab si laba-laba? Ya, laba-laba menjawab, "Tetapi manusia akan meneliti sutramu sehelai demi sehelai. Kepompong yang indah itu akan hilang diambil manusia. Sayang sekali bukan? Itu bodoh."
Ejek laba-laba adik-adik. Wah, laba-laba sudah mulai mengejek si ulat sutra. Kemudian apa kata ulat sutra? Kau tidak lihat apa yang kuperbuat? Aku memintal untuk tempat hidup, bukan untuk mencelakakan diri sepertimu. Iya, jadi ulat sutra membuat pintalannya, jaringnya untuk dirinya. Tetapi kalau laba-laba untuk menjaring mangsanya. Kemudian lanjut, apa kata daripada ulat sutra? Lihat dirimu laba-laba. Pintalanmu dipergunakan untuk menjebak serangga kecil yang lucu dan mati di sana. Pernahkah kamu berpikir bahwa itu adalah hal yang kejam? Nah, dengan kesalnya si ulat sutra mengatakan demikian adik-adik. Iya. Terus apa yang dikatakan oleh laba-laba? Laba-laba sangat kesal. Ia merasa dipermalukan oleh ulat sutra. Dan suatu hari, karena dia sangat kesal ya, laba-laba kesal kepada ulat sutra. Suatu hari, laba-laba berniat untuk merusak jaring hasil pintalan ulat sutra. Wah, laba-laba sudah mulai jahat ya. Sudah ingin merusak pintalan daripada ulat sutra. Lanjut, diam-diam ia ke tempat ulat sutra. Dengan sekuat tenaga, ia merusak jaring milik ulat sutra agar menjadi jelek dan tidak ada yang mau menggunakannya. Namun, tiba-tiba saja ia terpeleset dan jatuh, lalu terguling oleh jaring hasil pintalan ulat sutra. Laba-laba berusaha keluar, namun pintalan ulat sutra terlalu kuat dan tidak mudah rusak. Iya. Jadi adik-adik yang kasih Tuhan, kejahatan laba-laba menuai kecelakaan buat dirinya sendiri. Karena kenapa? Dengan kesombongannya dia merusak akan hasil jaring daripada ulat sutra, sehingga dia pun mendatangkan celaka untuk dirinya sendiri. Karena dia sombong, ia merasa jaringnya lebih kuat, padahal jaring daripada ulat sutra juga kuat. Sehingga ketika dia berniat jahat kemudian merusak, dia jatuh dan terpeleset sehingga gulungan daripada jaring ulat sutra melekat pada diri laba-laba dan laba-laba pun tidak bisa melepaskannya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sama-sama mendengarkan dan menyaksikan cerita firman Tuhan sore hari ini. Nah, hal apa yang dapat kita pelajari? Bahwa laba-laba itu menjadi sombong kepada ulat sutra. Nah, dengan kesombongannya itu mencelakai dirinya sendiri. Nah, itu tidak boleh terjadi. Karena kenapa? Ketika kita sombong, kita juga akan mencelakai diri kita sendiri. Sama ketika di dalam Alkitab juga, yaitu di mana di Hakim-Hakim ayat 16 dan 20, kakak bacakannya. Bunyinya demikian. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simon. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, kata Simon ya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kisah ini bahwa Simon merasa kekuatannya itu masih ada. Tetapi oleh karena kesombongannya juga, dia mendatangkan petaka untuk dirinya sendiri. Karena tanpa dia ketahui, dia telah menceritakan akan kekurangannya kepada Delilah. Nah, jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, kita tidak boleh sombong dalam hal apapun. Karena segala sesuatu yang kita punya itu dari Tuhan. Dan apa yang kita punya, kita harus jadikan berkat. Kita diberkati Tuhan, kita harus jadi berkat. Kita pandai, kita juga harus mengajar teman-teman kita. Ya, jadi tidak boleh kita sombong. Apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kita pakai untuk memberkati orang lain. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, teruslah menjadi adik-adik yang rendah hati dan takut akan Tuhan, tidak menjadi pribadi yang sombong. Baik, sama-sama kita berdoa, kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami semua.
untuk adik-adik yang telah mendengarkan dan menyaksikan cerita firman Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan tidak menjadi pribadi yang sombong, sehingga kami terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, orang tua dan keluarga kami juga ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus kehidupan kami dengan kuat kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Demikianlah cerita firman Tuhan kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan kami agar dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Berkati yang masih ada pada orang tua kami agar dapat dipergunakan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, persembahannya dapat ditransfer di nomor rekening di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah kita pada sore hari ini. Nanti doa akan ditutup oleh kakak sekolah minggu. Silakan. Puji Tuhan, kita sudah beribadah pada sore hari ini. Kita akan akhiri ibadah kita. Dan kita juga berdoa buat adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Mari kita berdoa. Kami naikkan puji syukur kepadamu Tuhan atas segala kasih setiamu atas kehidupan kami. Istimewa kami bersyukur atas usia yang kau tambahkan kepada adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati pertumbuhan fisiknya, intelektualnya, imannya, biar semakin hari semakin mencintai Tuhan, hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Dan kami mau akhiri ibadah kami pada sore hari ini. Biarlah Engkau memberkati kami semua yang memimpin pujian, membawa firman, dan semua adik-adik yang mendengarkan, mengikuti ibadah online ini. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita jumpa lagi minggu depan. Shalom.